Halo guys, saya Indonesia Raya dimanapun berada. Kembali lagi kita bertemu ya dengan saya Paman Agan. Kita ada di Podak ya guys, podcast dadakan. Waduh, ini dari gambar yang ada di belakang tentu bisa ditebak ya. Podak kita pada hari ini apa ya? Podcast dadakan, podcast mendadak, podcast daku nih. Hari ini apa ini, kita membahas podcast apa? Tapi yang jelas jangan lupa ya guys, ditonton video kita beberapa waktu kemarin ya. Beberapa waktu kemarin kita sudah membahas nih mengenai permainan waktu di masa kecil ya kan. Kemudian pengalaman berdarah di masa kecil itu. Nah, ini kita akan membahas tema yang lain yang tidak kalah mengerikan dengan pengalaman yang berdarah-darah itu tadi ya guys. Kok jadi tegang belum apa-apa nih? Oh, ternyata sudah ada yang tegang gitu ya. Kita kedatangan tamu di Podak kita pada kali ini, ada Umi Nuryanti yang hadir di sini ya, menemani kita. Halo, selamat apa ini ya? Selamat apapun lah Umi ya. Bagaimana kabarnya Umi? Sehat ya Umi ya? Alhamdulillah, tetap semangat. Allah. Umi ini adalah panutan kita ya. Kemudian juga Bunda Wiwi. Nah, Bunda. Paman gimana Paman? Giliran kita Bunda ya. Jadi begini sebenarnya Paman itu, saya keinget ini loh Bunda Wiwi. Dulu ketika saya baca di buku itu ada namanya Paman Gembul. Nah itu Paman Gembul itu masih familinya dari Bobo kan. Husin ya. Iya. Husin, Maman Gembul dan Asta. Nah, ini kalian pasti nggak tahu ya guys ya. Kalau nggak punya majalah Bobo. Baik. Kabarnya bagaimana ini Bunda dan Umi nih? Sehat kan ya? Alhamdulillah, luar biasa ini. Tampaknya glowing sekali ya hari ini. Aduh, saya jadi merasa gimana. Jadi hasil dari waktu di Thailand itu berhasil ya. Apa namanya, tindakan yang dilakukan oleh dokter siapa itu kemarin itu ya di Thailand itu. Begini, mungkin teman-teman yang di manapun berada di Indonesia Raya ini ya berpikir ini tema kita hari ini apa nih, sehingga mengundang dua pakar ini sebenarnya ya. Tema kita pada hari ini adalah mengenai horor teman-teman. Wah, biasanya ada musiknya nanti, ada musiknya. Horor teman-teman. Jadi horor itu apa sih sebenarnya? Aduh, ini lagi cari di HP melalui. Pokoknya horor itu sesuatu yang pasti menakutkan ya. Sesuatu yang menakutkan yang berhubungan dengan kayaknya kejadian-kejadian yang mungkin tak kasat mata gitu ya. Jadi kejadiannya dirasakan tetapi mungkin orang lain nggak tahu atau nggak biasanya tahu. Waduh, saya jadi merinding loh. Aduh. Iya. Merinding. Nggak boleh bohong loh, nanti beneran dibuat merinding loh. Iya, ini saya merinding di sini. Wah, masuk bukan merinding masuk. Ya kalau di sini ya. Enggak itu. Itu merondong. Merondong. Ada merondong gitu. Ada lah. Saya mau tanya ya, pertama siapa dulu nih yang pengalamannya lebih banyak kayaknya? Siapa dulu ya? Bunda dulu deh. Bunda, urut muda lah ya. Saya tuh sebenarnya ketika dipanggil Bunda itu orang yang bijaksana, Bunda Teresa. Teresa. Gitu ya. Baik. Bunda Korla itu. Ya bijaksana juga. Bijaksana juga ya. Bisa sini mah dia. Saya baca statusnya ini Umi Nuryanti ini tadi Bunda Korla, jadi tahu saya. Betul. Ada banget memang Bunda. Dia penyu. Pengepo Nuryanti. Gimana? Gimana Paman? Kakek dong, harusnya kakek. Aduh, saya. Ya, gimana? Jadi mungkin Bunda ini punya pengalaman gitu ya, Bun ya. Apa sih yang menurut Bunda itu sesuatu yang Bunda anggap sebagai horor? Itu definisi horor kalau menurut Bunda itu kayak apa sih sebenarnya? Aduh, sebenarnya kalau ngomongin horor ya, itu ya beberapa kali itu ya saya nemuin horor, tapi yang paling horor tuh kalau tanggal tua sebenarnya. Itu sih. Yang paling horor kalau tanggal tua itu horor banget gitu. Horor ya. Iya gitu. Nah ini jadi sesuatu yang menakutkan gitu kan, kemudian memacu adrenalin ya, dan kemudian pengennya udahlah cepet-cepet dilewatin kayak gitu. Itu ya. Namanya horor. Berarti memacu adrenalin ya teman-teman, ternyata ya horor itu.
ngeri juga ya memang tanggal tua itu. Biasanya kalau saya tanggal tua itu memang saya mencari sesuatu yang berbeda dari biasanya gitu kan. Nah kalau biasanya kita sehari makan 3 kali gitu ya. Kalau tanggal tua ini 4 kali malah saya, Bun. Oh iya, tapi Gitu. mie pasti. Mie. Iya. Makan Proma. Oh. Gitu, karena ini kok sebut merek ya. Gak boleh ya sebut merek ya. Boleh Ini di lah. aja disensor aja ya karena Boleh, kali aja nanti ada endorse-nya. ada endorse ya. Jadi karena perutnya melilit gitu ya, saya harus makan sesuatu yang bisa menyembuhkan penyakit perut saya. Kalau Mas Ganjar itu bukan tanggal tua, Mbak. Apa tuh? Istri tua. Itu horor banget. Iya, horor itu. Wah ini kayaknya ini tahu aja ini ya. Berarti definisi Umi horornya. Nuryanti. Oh ini definisi horor. Beda-beda Umi nih. nih, Aduh, iya. ini Aduh, horor. istri tua ini kayaknya istri horor Aduh, nih. istri tua ya. Aduh. Gimana Apa ya? nih Umi nih? Kira-kira kalau menurut Umi nih apa nih sih sesuatu yang horor itu ya? Horor itu ya masing-masing orang beda ya. Beda Maksudnya ya. ukuran horor itu beda. Jadi bagi saya mungkin itu biasa aja, tapi bagi orang lain itu sudah serem banget. Oh kayak gitu ya. Jadi ukuran menyeramkan ya. Horor itu kan bahasa apa sih? Horor itu bahasa Inggris bukan? Ya, Horor. kira-kira itu bahasa Jawa sih sebenarnya. Horor. Medeni gitu ya Horor. bahasa Jawaan. Horor. Kalau bahasa Jawa itu bukan horor. Apa? Hora yo. gitu. Hora. Kalau horor itu bukan bahasa Jawa. Jadi lebih ke sesuatu yang menyeramkan, yang membuat kita tuh kadang ya ketakutan kayak gitu, yang Gitu membuat ya. kita scream kayak gitu. Ada ukurannya ya, Umi ini luar biasa nih teman-teman ya. Ya. Bahkan horor pun ada ukurannya. Ya semua saya ukur soalnya. Presisi Semuanya banget. diukur ya? Semua saya ukur. Karena itu Luar penting. biasa. penting. Salam presisi. Iya. Umi Salam ini. presisi. Ini Umi ini memang ini ya teman-teman. Teman-teman komunikasi yang tahu Umi ini betul-betul semuanya harus terukur gitu kan ya. Segala sesuatu harus diukur semuanya. Jadi teman-teman nanti kalau ketemu dengan Umi harus menyiapkan ukuran, ya ukuran sepatu gitu kan. Lebar dada, lebar dada kan ukuran baju gitu biasanya lebar dada ya. Ini loh kakek Baik. ini loh. Definisinya sangat unik ya tadi ya, maklum ya teman-teman. Memang kalau pakar itu mendefinisikan kadang-kadang susah diterima akal gitu ya teman-teman ya. Nggak perlu Itu diterima. ciri-ciri pakar seperti itu. Biasanya kalau mendefinisikan malah bikin rumit itu ya. Baik, mungkin bisa sharing ya, baik Bunda ataupun Umi nih ya. Kalau saya dulu waktu kecil kan pengalaman horor kan paling-paling apa sih ya pengalaman horor kadang-kadang gini. Kan di depan rumah saya itu ada kali ya, Umi ya, sama Bunda ini. Depan saya ada kali. Nah, di kali itu biasanya tahu lah ya, di kali itu aktivitas apa sih di kali? Kan tahu ya. Nah, saya tuh sering suka jalan-jalan di kali itu. Kadang-kadang ketemu horor di situ ya. Ketemu horor, Umi. Horornya saya tuh sebenarnya adrenalin saya tuh ini loh, naik gitu loh. Adrenalin saya naik ini. Umi sampai membayangkan nggak usah terlalu menjiwai. Iya, soalnya saya ingat lagunya guru SMP saya itu loh. Di sana tempat lahir beta itu jadi ingat Mas Ganjar. Oh gitu ya, iya. Aduh. Ini tema kita ini horor malah ketawa-ketawa. Ini sesuatu sebenarnya harus kita renungkan, kita resapi untuk sebagai muhasabah bagi kita. Ya. Kenapa ketemu yang horor terus gitu ya? Iya, muhasabah. Gitu. Itu. Nah jadi mungkin ada bisa cerita pengalaman gitu ya, Bunda atau Umi. Coba dulu Mbak Bebe. Sesuatu Mungkin yang- cerita aja tentang Apa ya? Kalau saya itu yang horor itu sebenarnya apa ya? Pengalaman waktu kecil tuh enggak ada Nggak ada ya? Nggak ada horor-horor. Cuma semakin gede mungkin semakin banyak dosa kali ya. Jadi nemuin banyak yang horor-horor. Jadi SMA itu kalau tidur itu kalau kata orang Jawa mungkin apa ketindihan ya. Ketindihan kayak gitu. Itu dari SMA itu ya? Itu dari SMA, SMP, SMA gitu. Tindihan. Nah, kalau saya tuh sebenarnya bukan tindihan ya. Jadi kalau tidur itu kayak langsung mimpi terus tuh kayak diajak ada orang ada sosok gitulah. Kayak terbang kayak gitu dan saya bisa ngelihat di kamar saya gitu. Jadi dalam posisi tidur tuh saya bisa ngelihat di kamar tuh kayak gimana. Tuh saya tuh capek gitu. Saya sampai berdoa, udah gitu. Saya nggak mau kayak gini gitu. Dan itu tuh sering banget
gitu. Jadi saya ngerasa tidur saya tuh pokoknya nggak enak banget waktu itu. Dan di rumah saya tuh ya, saya orang Cirebon ya. Saya orang Cirebon. Di rumah saya kalau ada pembantu itu mesti kemasukan. Gitu. Jadi kemasukan. Nah, kemasukan ya. Jadi kemasukan ya kayak apa? Kerasukan apa? Ya, kesurupan gitu. Jadi pembantu itu kalau yang di rumah itu sering kesurupan dan ya mintanya itu yang aneh-aneh, kadang telur kayak gitu ya. Oh, enggak minta naik gaji gitu enggak? Minta telur boleh. Minta telur dimakan. ya. Dimakan sama cangkangnya. Enggak telur ya perempuan. Minta telur berarti biasanya. perempuan ya. Iya. Itu. Dan itu tuh menakutkan kalau buat saya, karena ketika pembantu itu kesurupan gitu ya, kan ngelihat mukanya dan matanya itu kan merah gitu ya. Waduh, saya udah serem. Dan itu biasa banget kita manggil ke musola gitu, ustadz kayak gitu, Pak Kiai gitu, buat datang ke rumah. Tapi itu biasanya untuk pembantu aja gitu, bukan keluarga inti yang di rumah itu. Jadi keluarga inti itu nggak ada yang diganggu ya, kecuali saya yang kalau saya tidur itu ya itu kayak ada yang gitu. Kayak terbang kayak gitu, jatuh lah gitu kan, jatuh. Sampai saya tuh ya Allah udah, sampai begitu tidur aja saya tuh udah aduh mulai lagi deh. Aduh kamu kok datang lagi gitu. Itu dari SMA gitu. Alhamdulillahnya sekarang enggak tahu, tapi kata suami saya sering ngigau katanya gitu. Makanya aduh kalau lagi tidur sering diteplak-tepluk ini sama suami sampai sekarang itu. Jadi seperti itu kalau dulu ya. Gitu itu pengalaman yang menakutkan SMA, waktu gitu SMA. Ya? Itu berlangsung berapa lama itu, Bunda, pengalaman ketindihan itu? Kalau ketindihan ya yang modelnya kayak gitu ya, yang terbang kayak gitu terbang tuh. Gitu ya waktu SMA, terus saya kan lulus SMA kan kuliah. Nah, begitu kuliah di setiap tempat yang saya baru masuk itu saya diimpeni. Diimpeni gitu aja. Sama yang ngimpeni itu? Enggak. Beda ya? Beda gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tahu daerah Sumampir. Tahu. Tahu daerah Sumampir, saya pernah ngekos di daerah Sumampir itu. Saya di sana itu dapat kamar, ya namanya kos ya, nggak bisa milih gitu kan. Dapat kamar itu di ujung dekat sumur. Nah di situ tuh saya begitu pindahan, lagi tidur siang. Nah terus tuh pindahan, ada yang minta kenalan, perempuan ya, rambutnya panjang, cuma saya nggak lihat mukanya ya. Nah di dalam mimpi saya tuh takut saya gitu, nggak berani ngeliat, saya takut gitu. Terus bangun saya ketakutan kan. Nah di situ saya sakit nggak jelas tuh ada berapa bulan lah. Jadi sembuh, kemudian sakit lagi, udah ke dokter apa gitu. Jadi badan tuh ngerasanya nggak enak aja gitu. Terus sama teman-teman satu geng itu, kita ada berlima ya, teman-teman satu geng itu kita ya udah kita ngaji aja yuk kayak gitu. Ngaji di kosan tuh, oke, ngaji ya, ngaji. Begitu jam 12 kita lagi ngaji, lampu mati, trut. Cuma sekejap, cuma sekelip kayak gitu, nyala lagi. Terus saya tuh, kenapa ini? Kita lanjut ngaji pas gitu. Aduh ini udah jam 12, memang jam 12 gitu. Terus tidur, terus tuh udah besoknya udah ya nggak tenang, kamarnya udah diajiin gitu kan. Iya gitu udah kan. Ya sugesti kan. Nah pas itu kok tapi saya masih agak serem ya gitu. Akhirnya saya ke temen nih, salah satu yang geng itu, yuk nginep yuk di tempatku lagi. Sorry Wi, beneran Wi, mendingan lu aja deh yang ke kosan gua katanya. Kenapa? Malam itu dia tidur di impeni, jadi di sebelahnya dia tuh kayak ada orang duduk ngeliatin kita gitu. Akhirnya temenku tuh nggak mau lagi buat nemenin. Akhirnya saya bilang ke orang tua,
nggak kuat gitu kan, nggak kuat di situ karena diganggu terus gitu kan. Terus ibu bapak saya orang tradisional ya, tradisional gitu kan, apa mau ke orang pinter. Orang pinter itu yang rapotnya bagus Iya, ya. Dokter tuh orang pintar. Iya, orang rapotnya bagus gitu kan, IP-nya tinggi. IP-nya 4 tapi nggak cum laude ya. Terus akhirnya ya kamunya sih udah kalah duluan katanya gitu. Harusnya ketika ngajak kenalan itu kamu jangan takut. Jadi begitu saya pindah ke sana kan saya emang takut gitu kan, nggak usah takut nih gitu. Tapi saya udah kalah duluan ya, akhirnya orang tua udah pindah aja gitu. Akhirnya pindah gitu, pindah dari kosan itu yang waktu kuliah S1 tuh yang paling serem itu. Gitu, yang paling serem ya, yang serem sih ada, tapi yang paling serem itu karena saya di situ bener-bener ngerasa takut banget sama mbak-mbak yang itu, yang ngajak kenalan. Yang ngajak kenalan itu. Oh, pantesan dulu akhirnya pindah kos dekat masjid ya. Kalau di sana gimana tuh dekat masjid? Itu kosan pertama. Oh, kosan pertama. Kosan pertama malahan. Nah, Aman malah. Enggak aman juga. Enggak aman juga gitu. Jadi pas ini ceritanya di kosan ya, di kosan pertama itu. Teman-temannya biasa nih kalau mau makan malam itu kan ketok-ketok pintu kan, ngajakin ya. Yuk makan yuk gitu kan. Nah, saya udah tidur duluan gitu, jam 9 tuh udah tidur. Nah, jam 10 tuh teman kosan ya. Teman kosan tuh ada yang masuk gitu kan. Yuk cari makan. Enggak, aku udah capek banget. Besok lagi aja. Besoknya aku bilang, namanya Nevi itu. Pi, tadi malam ngajakin ya keluar ya. Sorry aku udah ngantuk banget. Ngajakin kemana? Enggak. Loh, siapa yang tadi malam itu masuk ke? Ketok-ketok berapa kali? Dia itu masuk, jadi kan kamar nggak tak tutup memang gitu. Jadi ada yang masuk gitu ngajakin nyari makan, nggak taunya pagi aku nanya ke temanku Nevi, siapa enggak? Wih aku nggak ada yang ngajakin. Itu kelihatan sosoknya tapi. Ya Nevi itu temanku. Sosoknya gitu, Nevi berarti. Iya gitu. Tapi itu sih nggak serem. Sebelah kosanku itu. Seperti itu tuh nggak serem ya? Enggak. Nggak serem, maksudnya kalau itu nggak serem itu karena ya ada lagi ya di sebelah kosnya itu. Di sebelah kosanku itu serem banget sampai bikin kegaduhan di dua kosan, jadi sebelah kosanku sama kosanku gitu. Jadi di situ itu sampai ada kesurupan massal. Kesurupan massal. Oh, iya. Berarti memang bener ada itu ya. Gitu. Di kesurupan massal. Tapi kalau yang aku takut itu waduh, ada sendok terbang. Di kosan yang di Sumampir atau yang Sumampir. Itu sendok terbang dan aku cuma aku yang lihat. Jadi kita waktu itu ada AFI kan? Ada Akademi Fantasi. Oh iya. Gitu kan. Fantasi ya teman-teman. Tahun berapa itu di googling aja. Adi Nugroho. Ya. Itu waktu AFI kan namanya kosan Kosnya. zaman dulu itu kita kekeluargaan banget, TV cuma Nonton satu. TV bareng-bareng Ya, gitu ya. TV cuma satu. Jadi kemudian di atas meja makan itu emang ada tempat sendok kayak gitu kan, habis pada makan juga gitu. Nah, semua orang tuh pada lagi liatin Afi tuh. Nah, aku sama temen kakak angkatan komunikasi 99 tuh temennya Paman Agan, cewek. Oh, Cewek. Tahu, iya. Lupa saya namanya, Mbak siapa itu. Kita itu ngeliat di atas meja itu piring, sendok sama garpu itu naik, enggak tinggi, enggak, cuma segini tapi terbang. Aku tuh sampai aku kan ngelihat ada enggak yang ngeliat kayak gitu. Aku sampai kayak gini ngeliatin. Kok enggak? Nah, tapi si Mbak yang itu dia juga ngeliat aku juga. Wih, kita akhirnya berdua pelukan. Berdua berarti yang lihat ya? Iya. Yang lain enggak. TV. Iya, begitu kita pelukan, ada apa sih? Ada apa? Kita cuma akhirnya berdua itu cuma pelukan aja gitu, karena ya tadi ngelihat
apa namanya garpu sama sendok itu Sendok yang terbang. terbang. Meskipun nggak tinggi, masih tinggi kayak gini lah. Tapi lama, cukup lama. Enggak sih, nggak lama. Begitu kita berdua pelukan itu ya udah. Langsung turun lagi. Gitu. Jadi itu yang di Sumampir. Ini Ngeri kenapa ya? suasana studio jadi Dingin. gini ya? Jadi dingin gini ya. Padahal kemarin perasaan nggak dingin kemarin karena AC-nya Kemarin AC-nya baru mati. ini. Aduh, ini menarik sekali ya. Itu kayaknya masih baru puzzle ya, sedikit ya teman-teman ya. Kayaknya masih banyak nih yang masih disimpan. Tapi kita berpindah dulu deh ke Umi. Pasti Umi nanti pengalamannya lebih mungkin pengalaman horornya lebih variasi. Kan Umi senang variasi. Iya, Ya, nggak kalau variasi monoton mobil, nggak mau ya. variasi rumah gitu kan. Ini variasi pengalaman horor Umi ya. Barangkali Umi punya Oke. sesuatu yang kita share nih ke teman-teman ini. Apa sih pengalaman horor yang Umi miliki ya? Boleh di kampus, boleh dimanapun. Ini tadi kan baru di sekitar kampus ya teman-teman ya. Di kosan ini. Ini jangan di kampus juga ada ini jangan-jangan. Oh, Aduh, ini iya. anak-anak komunikasi ini pasti sudah horor duluan. Kalau mau ke kampus ini. Umi mungkin ada pengalaman yang bisa di-share ini Umi. Apa kira-kira pengalaman horornya itu? Oke, kalau pengalaman saya justru kebalikan sama Mbak Wiwi. Kalau Mbak Wiwi itu besar ya, maksudnya dari sudah gede baru ditemui dengan hal seperti itu. Iya. Kalau saya memang dari kecil itu saya sudah bisa melihat mereka yang sebenarnya nggak perlu dilihat kayak gitu. Dan saya terkenal sebagai anak yang pemberani kayak gitu, nggak pernah takut. Saya pulang jam 9 malam itu dari rumah mbah saya itu berani, padahal itu harus lewat kuburan. Dan saya juga sadar itu saya ngelewatin beberapa pocong itu di depan saya itu. Pocong. Ya, dan itu benar-benar Horor banget itu. ya, apa? Tapi saya nggak ini, saya tuh cuman takutnya gini. Saya takut mau keinjek. Jadi saya tuh lompat karena dia tidur di depan kayak gitu sepanjang jalan sampai ke belokan gitu ya, belokan yang setelah itu udah nggak ada. Jadi saya selalu bawa carang, tahu carang ya? Carang itu obor. bukan, Apa carang sih? itu bambu yang kecil gitu loh. Oh, Nah, buat apa carang itu? Ya karena saya biasanya kalau tak pukul gitu dia hilang. Oh, Jadi tak pukul-pukul itu atau kayak tongkat gitu? Iya, berarti? kayak Oh, tongkat iya, itu. iya, Jadi iya. itu dari pengalaman ya berkali-kali gitu sampai ya saya dulu dibilangnya anak indigo ya. Jadi kalau dulu ada SDSB itu judi ya, togel ya, Togel, Jadi tetangga ya. saya kanan saya itu dulunya jualan. Nah, setiap orang mau beli, buntutnya piro misalnya gitu ya. Tanya nomor itu belakangnya misalnya dapat ya. Kalau keluar 1 nanti dapat berapa puluh ribu, itu keluar 2 berapa. Itu kalau nanya ke saya, pasti mereka dapat. Jadi mereka cuma nanya, "Mbak, Nduk, kowe mambengi mimpi apa?" gitu ya. Mimpi apa? Nah, oh gajah lek gitu ya. Nanti mereka nyari di primbon. Oh, gajah tuh itu yang keluar itu. Padahal saya nggak pernah mimpi gajah. Aku mimpi macan lek. Besok yang keluar tuh ya angka sesuai dengan itu macan kayak gitu. Dan angkanya gitu ya. ya akhirnya saya jadi rujukan. Kalau dulu ada ponari ya, itu ada pok nyunyun gitu ya. Jadi, ya pengalaman tuh kecil tuh kayak gitu. Tapi saya nggak nyadar kalau itu Kalau namanya. pocong itu mengerikan itu nggak nyadar gitu ya sebenarnya ya. Saya takut banget sama pocong. Saya tuh nggak pernah mau lihat mayat. Jadi karena saya punya pengalaman waktu kecil saya dikeloni sama pocong. Jadi Hah? Serem banget. Itu horor banget tuh pengalaman. jadi mbak sepupu saya meninggal waktu Ya. SMA. Terus kita suruh berobosan di bawah Di bawah itunya ya. waktu dia habis dimandiin kita Ya, suruh di biar bawah. biar nggak diipeni kayak gitu Iya, kan. terus Itu suruh orang muter gitu kan. orang Jawa Ya, kayak orang gitu. Jawa Nah, itu gitu. maghrib. Terus karena kalau zaman dulu itu takut kan ngubur malam-malam kayak gitu. Jadi biasanya paginya kayak gitu. Nah, saya itu dikeloni bapak saya biar tidur kayak gitu. Bapak saya tahlilan ke depan. Nah, bodohnya saya pura-pura tidur gitu loh. Maksudku kalau pura-pura tidur tuh nanti bapakku ikut ketiduran kayak gitu. Ternyata enggak. Begitu saya sudah pura-pura tidur, bapak saya tuh keluar. Balik lagi ke rumah depan gitu ya. Itu rumah ke Pak di saya gitu. Cuman kepisah halaman itu. Terus nggak tahu pas saya ke belakang itu saya tuh pegang rambut gitu. Loh ini kok ada rambut gitu. Terus tak pegang lagi kok orang loh, bapak kan udah keluar kayak gitu. Dan di situ tuh bener-bener saya itu kerasa kalau
keloni sama Mbak itu. Namanya Mbak Uwi waktu itu, Mbak Wiyati gitu. Aku udah ngelolin. Itu akhirnya saya jerit senjerit-jeritnya ya, karena pas saya palingkan muka ke, kalau dulu itu namanya kamar itu nggak dipenuhkan, temboknya nggak dipenuhin karena biar separuh gitu ya. Jadi nah di tembok itu beneran ada Mbak itu lagi senyum-senyum ke saya sambil kayak gitu. Nah itu saya jerit. Serem ya. Terus bapak saya ini orang depan tuh pada geger tuh, ngopo kayak ngopo anak gitu. Pada bapak saya jemput saya lagi, saya bilang Mbak Wi ke rumah, Mbak Wi Rene kayak gitu. Padahal posisi ya Mbak Wi itu sudah dipocong di depan kayak gitu, udah nunggu jenazah mau dimakamin besok gitu. Lah sejak itu saya tuh paling takut kalau lihat orang meninggal kayak gitu. Sejak itu. Nah, jadi kalau ada orang meninggal itu mesti udah lemes dulu gitu. Apalagi kalau suruh nyolatin di belakangnya itu udah aduh ya Allah ini mayat ya. Jadi bayangan saya tuh kayak itu. Nah itu kejadian tuh terus aja ya, terus sampai saya itu dejavunya itu parah. Jadi saya bisa memprediksi apa yang akan terjadi dan itu selalu tepat. Waktu itu saya nggak nyadar kalau itu tuh ya itu sebenarnya kelemahan saya gitu loh. Berarti kan saya bisa dikendalikan kayak gitu loh. Jadi setiap ada kehilangan apapun saya bisa nemuin. Setiap apa yang ini disembunyiin lah ya ibaratnya kayak gitu, kalau di kos di mana-mana itu waktu kuliah saya itu yang bisa nemuin. Dan setiap ada kejadian apa, itu saya bisa nebak. Habis ini pasti ini, habis ini pasti ini. Dan itu nggak hanya sekali 2 kali, itu sering. Nah, sampai terakhir saya di ini, kalau kejadian kayak Mbak Wiwi itu ya, piring sendok kayak gitu. Ini nih Sadako nih, kita lagi sama di kosan saya, kita lagi nonton Sadako bareng-bareng. Waktu itu Sadako lagi ngetren banget ya, sebagai itu horor paling ngeri yang aku lihat. Nah, waktu lagi fokus nonton Sadako itu, karpet yang kita dudukin itu dinaikin. Jadi di ujung karpet itu naik pelan-pelan. Nah, saya tuh cuman gini. Ya saya kan iseng ya. Saya nggak takut, cuman saya gameli. Dangdung. Dan teman saya kan pada heran liatin saya, terus aku bilang, saya nggak ngomong, saya cuman gitu terus. Udah semuanya pada lihat, jerit kan satu kosan gitu. Apa kayak gitu? Itu tadi apa kok karpetnya bisa naik sendiri gitu. Saya lihat. Jadi ada nyamuk loh. Saya tuh lihat ada nyamuk yang membawa itu, tapi nyamuknya tuh nggak ada, kan nggak mungkin toh nyamuk bisa bawa nyamuk itu, nggak mungkin. Nah itu yang saya awalnya tuh masih ini nggak mungkin kayak gitu. Saya nggak ada kayaknya nggak ada hal-hal yang aneh gitu loh dalam hidup itu, ya biasa aja. Terus waktu itu belum ada inisiatif untuk ruqyah ya, karena saya belum merasa bahwa ada something wrong dengan diri saya kayak gitu. Sampai pas ada asistensi agama Islam itu kan biasanya kalau di akhir ini di UGM itu ada kita ke youth center. Di youth center itu ada apa sih, kuburan tuh gitu. Ada tulisan suruh nemuin nanti aku akan dikuburkan di sini, biasalah kayak jurit malam kayak gitu. Nah itu saya tuh petugas, karena saya udah senior, saya tugasnya masak. Nah saya lagi ngambil koreknya dibawa ke kuburan. Nah saya harus ngambil kan, itu sebelum subuh, itu jam 3-an. Saya jalan. Nah saya tuh benar-benar lihat ada cahaya orang gitu. Jadi orang pakai tas ransel tapi bentuknya cahaya. Dia tuh kebingungan jalan dari satu pohon ke pohon yang lain. Nah aku, loh itu apa gitu. Saya diem kan. Nah waktu itu samping saya tuh istri itu yang punya rumah di dekat youth center itu. Mbak, saya tuh nggak bisa cuma Allahullah. Jadi saya mau baca Allahullah ilaha illallah itu nggak bisa. Baca ayat kursi nggak bisa, gitu. cuman Allahullah. Dia akhirnya saya pegang tangannya. Itu loh, depan itu. Nah begitu saya pegang, dia lihat. Dia langsung ngajak lari saya. Dia tuh bilang Bu kayak gitu. Dia sambil lari ngeder rumahnya tuh, Bu gini. Ya itu dari situ saya mikir, aduh berarti memang ada ini, aku nih dari dulu berarti belum sembuh kayak gitu. Sampai ya akhirnya saya putus nasab jenazah gitu ya, biar itu nggak nurun ke anak cucu saya kayak gitu. Meskipun itu nurun juga ke anak-anak saya gitu. Anak-anak saya itu bisa lihat kalau udah lihat itu ketakutan nggak, ya udah ketakutannya bisa sampai biru kayak gitu. Kalau saya bedanya, kalau saya dulu tuh nggak takut. Nggak takut. Jadi nggak takut karena nggak merasa itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Tapi malah kayak bingung atau penasaran atau gimana, atau apa perasaannya waktu melihat kayak gitu? Kan ngeri itu ya, lihat pocong berserakan gitu kan. Di zaman dulu cuman takut, tapi ya takutnya gimana sih ya? Takut
takut nginjek. Kalau saya tuh dulu tuh takut nginjek karena ya? dia ada di depan saya kayak gitu. Yang lainnya nggak takut, misalnya nanti takut dia udah bangun gitu, enggak, biasa aja. Nggak, ya itu saya tuh dulu pemberani kayak gitu. Jadi makanya saya kalau kerasa ada misalnya masuk ke tempat baru itu, ya saya notice ini ada enggak gitu, notice gitu. Kayak kita dulu di yang waktu workshop itu kan saya juga diikutin gitu. Jadi pas Kerasa ya. Ya kerasa waktu di kamar ganti kan ada di kaca saya lihat ada orang rambut pendek gini, dan itu bukan Bu Dwi. Waktu itu kan saya kamar sama Bu Dwi Sambusri kayak gitu. Berarti sebenarnya sampai sekarang juga masih ada sesuatu masih ada sisa-sisanya gitu. Sisa apa? Maksudnya sisa-sisa Masih bisa six sense-nya gitu. Ya kayaknya belum bersih juga ya, mungkin saya juga belum terlalu serius untuk meruqyah diri. Kadang gitu. menganggap nggak mengganggu gitu ya sebenarnya, nggak mengganggu kita gitu loh, maksudnya nggak merasa terganggu gitu. Ya Kan kadang ada ya orang yang, aduh kok nggak enak banget sih, aku pengen lepas dari ini gitu loh, maksudnya ada yang oh ya nggak apa-apa deh gitu. Kalau Umi termasuk yang mana ini sekarang, kalau kan masih ada yang bisa dilihat itu ya, termasuk yang mana ini? Kalau saya sih sekarang sudah posisinya ya menerima ya, artinya ya sudahlah. Kalau memang kan sering saya digoda disentuh itu sering, maksudnya entah ditabok apa di apa kayak gitu. Tapi saya cuman bilang ini, ada kejadian lucu terakhir itu, kita kehilangan kunci mobil. Nah itu udah dicari di mana aja nggak ketemu. Pas ada mertua saya, terus saya itu ngamuk di dapur itu. Mesti ngene iki meneh kayak gitu, saya bilang gitu. Awas wera dibalik. Saya bilang kayak gitu nggak ada 5 menit. Itu saya langsung ini. Jadi saya tuh kayak ada yang ngasih tahu gitu loh. Coba delok nang lemari kayak gitu. Padahal atas lemari itu udah dicari sama Mas Adi, nggak ada gitu. Nah, terus ketika saya cari ya ketemu di situ gitu. Terus kata ibu mertua saya, masuk harus dibentak dulu ya baru dikembalikan gitu. Dan memang katanya sih dia iseng, yang perempuan tuh yang jaga itu perempuan tuh memang iseng, suka nyembunyiin macam-macam kayak gitu. Sampai tahu jenis kelaminnya juga ya perempuan. Kata orang itu, aku sih nggak tahu, saya nggak bisa lihat wujudnya gitu apa. Cuman kalau kerasa gitu. Itu di rumah berarti ya? Iya, kayaknya kalau di mana aja kan pasti ada ya. Di kampus kan juga banyak. Cuman ini dulu kan juga ya kan. Ini perpus yang aku lihat. Tapi kalau di sini ini ada yang kerasa nggak di sini? Ini kayaknya udah. Iya. Itu lagi ngapain tuh, Mbak? Enggak, ini bayangan ini kita bahas ini ya teman-teman ya. Kita friend lah. Mirip-mirip nggak kayak gini Mbak waktu ketemu dulu gitu? Visualisasi di film-film itu sesuai nggak sih sama realitas yang mungkin dijumpain gitu loh waktu kecil dulu misalnya? Pocong emang panjang gitu apa biasa aja? Kalau aku enggak, kalau aku lihat kalau pas kecil lihat pocong. Yeah. Kalau pas sudah di Wanagama waktu pertama ospek itu yang saya lihat itu mata itu besar banget. Jadi mata yang marah itu loh besar. Jadi saya tuh jarang lihat utuh. Jadi pasti bagian tubuh. Ya? Mata yang marah itu saya tahu di sana itu kita lagi diliatin mata marah kayak gitu. Gambar misalnya cewek-cewek kayak gini ya, ini kan utuh kan maksudnya. Aku enggak kayak bagian tubuh aja ya. Iya, kayak siluet cahaya itu bentuknya orang, benar-benar orang bawa ransel, tapi enggak wujud. Jadi wujud gitu ya. Iya, cuman cahaya kayak gitulah. Nah, apa ya bagian tubuh milih mata gitu kan? Bisa milih yang lain gitu ya, yang ditunjukin gitu. Mungkin karena saya, kalau Mas Ganjar mungkin yang lain. Ya? Gunung mungkin ya, kalau Mas Ganjar gunung. Kalau Bunda nih, sesuai nggak sih visualisasi yang di film-film itu, atau mungkin ini yang dengan yang dijumpai dalam realitasnya ini mungkin ya? Iya, alhamdulillah saya nggak pernah lihat. Secara bentuk nggak langsung. Pernah gitu? lihat, dan jangan sampai ya dalam bentuk langsung ya, pasti di mimpi gitu. Di mimpi itu ya tadi cewek gitu kan. Nah kemudian hanya teror yang ditimbulkan itu kayak misalnya ya tadi diangkat apa gitu kan, terus gagang pintu di rumah itu di grek gitu. Jadi kalau melihat sosoknya seperti apa gitu ya kan dalam mimpi gitu. Cuma yang paling menyeramkan ini tahun
Lalu Apa ini? Swiss Apa bell, ini? Swiss bell. tahun lalu itu, jadi ya biasalah ya kita itu kan ada perjalanan keluar kota sehingga harus ke hotel. Ya, Gitu. nggak usah sebut nama lah ya. Enggak usah. Jangan nanti laku. Salah hotelnya. satu Nanti laku. salah satu hotel di Jakarta ya. Yang sudah tua gitu ya. Ya sudah tua, hotelnya bagus, Bagus. ya, hotelnya bagus. Dan karena kita itu pengen, ya kapan lagi sih bisa nginep di hotel yang bagus, Bagus, gitu. dan kemudian yang mewah kamarnya, gitu kan? Akhirnya pesanlah kamar yang waktu itu tuh apa ya jenisnya? Pokoknya presidensial, bukan presidensial. Saya Pokoknya pokoknya yang paling bagus, paling Suite presiden. bagus ya di situ itu. Nah, karena paling bagus itu kan habis pandemi kan, habis pandemi ya mungkin itu jarang ada yang masuk gitu kan. Nah, saya masuk tuh ke kamar ya. Kamar itu kan ada bagian apa namanya ruang tamunya gitu ya, kan, ya. kemudian ada ruang kerjanya gitu, kemudian ada kamarnya dan ada kamar mandi gitu. Nah, saya dari semenjak datang itu kok kayak nggak enak, dingin, jadi kayak masuk angin apa ya gitu, ngerasanya dingin terus ya, ngerasa dingin terus. Akhirnya saya pesan makan lah gitu kan, makan dulu lah barangkali aja saya masuk angin gitu. Nah, terus udah makan kok masih ngerasa dingin aja. Kemudian sama temen di kamar yang berbeda gitu diajak keluar gitu. Akhirnya ya wes kita keluar dulu gitu kan, harapannya ya nanti sampai kamar tuh udah seger lagi gitu ya. Nah, di luar itu temen nanti Mbak Wiwi nanti sholat di tempat saya aja, di kamar saya aja. Saya bilang tuh ke ibu tersebut, Ibu Dwi ya gitu. Enggak Bu, saya mau nyolatin kamar, kayaknya kamar saya ada yang nggak beres. Saya udah ngerasa sebenarnya gitu kan, nyolatin kamar. Akhirnya maghrib kita datang ke hotel lagi, Bu Dwi di kamar beliau sholat, saya kamar saya kan Sendiri berarti kamar sendiri atau berdua? sendiri, tapi waktu itu Bu Dwi ikut dulu ke kamar gitu karena beliau juga kurang nyaman sendirian di kamarnya karena kan kamarnya terlalu besar banget ya. Gitu. Akhirnya masuk ke, habis nemenin Bu Dwi sholat, Bu Dwi masuk ke kamarku gitu. Nah, Bu Dwi lagi lihat TV, aku wudu gitu, ke wudu. Nah, begitu wudu itu kan di apa? Kaca. Di kaca, di cermin itu kan di atasnya wastafel gitu. Terus tuh, kok ini ya apa? Cerminnya burem gitu. Buram ya, gitu buram. ya. Apa aku kan minus ya, apa karena nggak pakai kacamata gitu. Tapi buramnya kok kayak TV hitam putih yang kayak gitu ya? ada apa ya, kayak gitu. Kayak ada glitch-nya, gelombang, glitch. kayak Ya, ada tahu, gelombangnya kayak gitu ya. kan. Ya. Kok kayak gitu sih, gerak-gerak kayak gitu gitu kan. Ya. Terus aduh, terus tuh kaki udah kayak kesemutan. Dari kaki ini udah kayak kesemutan gitu. Aduh, nggak beres nih. Waduh, aku nih kayak mau kemasukan gitu kan. Nah, yang lebih parahnya aku nggak pengen ketawa ngelihat di cermin yang lagi gerak-gerak kayak gitu ya, itu malah menyeringai mukaku sendiri. Mukaku sendiri itu lagi menyeringai dan aku pengen teriak gitu loh, pengen teriak. Gak bisa. Gak bisa. Pengen teriak ketawa, bukan teriak ketakutan ya, tapi pengen, jadi dari dalam gitu diriku tuh kayak pengen ketawa gitu loh. Kan aku lagi ketakutan, jadi kayak di dalam diriku tuh kayak ada dua gitu loh. Itu yang rebutan tempat gitu ya. Iya, ada dua. Aduh, ini beneran nggak beres. Akhirnya keluar kan, terus ke Bu Dwi, ayo Bu Dwi kita keluar. Kenapa Mbak Wi? Pokoknya kita harus keluar. Tapi kenapa? Udah Bu Dwi, udah nyebut aja. Jadi udah istighfar segala macam. Ada kita lari kan, kamar nggak ditutup. Kita di lantai 3 apa ya, lantai 2 apa lantai 3 gitu ya, turun. Nah, di resepsionis itu
banyak orang kan, karena emang itu jam 6:30 mungkin banyak yang check in gitu kan. Itu sore ya? Maghrib. Iya, maghrib gitu, terus 6:30 gitu. Nah, terus bilang kan ke resepsionisnya begini, mungkin ngeliat muka kita kan, aduh panik gitu, pada ibu-ibu ya ke Pake bawah daster pakai gitu ya. daster. Aduh, Pakai sayang daster. saya nggak ikut ya waktu itu ya. Iya. Pakai daster di hotel berbintang. Ke resepsionis. Jadi banyak yang nonton lah, banyak yang Iya, lihat iya. gitu, ngeliat muka kita pucat gitu kan, panik. Akhirnya resepsionis bilang lah ke security kan, ini tolong ibu dua ini ibu dua ini dikondisikan mungkin kan, daripada nanti bikin heboh yang mau check in kan gitu. Akhirnya sama security, sini bu, sini katanya, ini pak saya kayak gini gitu kan, saya mau sholat, yaudah ibu sholat aja di kami ada musolanya sendiri katanya gitu. Ya ke sana itu tuh bu katanya, mungkin ibunya aja yang lagi capek. Iya pak, saya juga harapannya kayak gitu pak, semoga saya aja yang lagi capek gitu. Nah terus habis sholat si bapaknya tuh bilang kayak gini, security-nya, ya tapi memang sih ada beberapa yang sensitif kayak ibu kayak gitu. Ini maksudnya gimana? Berarti sering di situ kejadiannya ya. Ini maksudnya gimana nih gitu kan. Aduh, akhirnya kita komplain lah gitu. Kita komplain kenapa dikasih kamar gitu, kita nggak nyaman gitu kan. Akhirnya diganti sih dari manajemennya, boleh gitu kita ngajuin pindah gitu, daripada nggak nyaman kan. Gitu ya. Akhirnya kita dikasih kamar dan kita akhirnya tidur bareng-bareng. Aduh, cuma memang ya masih kerasa sih, tapi butuh waktu kan kayak gitu, sejam kemudian udah bisa biasa lagi gitu. Tapi keinget gak wajahnya waktu menyeringnya itu ngeri atau gimana? Iya serem lah. Serem Wajahnya karena sendiri serem. melihat wajah sendiri, Kayak pas pakai makeup. ngeliat wajah sendiri menyeringai di situ, padahal saya nggak ketawa nggak apa gitu, saya diam aja kok menyeringai, akhirnya ya kabur lah. Oke. Itu. Wah, itu. ini menarik sekali ya. Pengalaman yang cukup. Jujur saya ini agak merinding ya, tapi saya sebagai host harus profesional ya. Jadi harus kelihatan gagah perkasa gitu ya, teman-teman. Mungkin sebagai closing nih ya, closing statement atau closing apalah nih ya di Podak ini ya. Dari Umi dulu deh. Apa sih kira-kira kita yang harus lakukan ya? Mungkin kan ada pengalaman pertama kali ya. Ingat nggak pengalaman pertama, atau mungkin akhir-akhir ini ada pengalaman ketika menjumpai hal-hal yang tidak kita inginkan kayak gitu. Kira-kira menurut Umi apa nih harus dilakukan? Ya harus tetap sadar bahwa jangan sampai seperti Mbak Wi tadi, kalau kita kosong itu pasti mereka kan kalau mau memperlihatkan ke kita itu kan frekuensinya harus paling nggak sama dengan kita gitu. Padahal kita harusnya nggak usah lihat kan yang kayak gitu-gitu. Jadi mereka pun juga susah untuk memperlihatkan ke kita tuh, juga mereka susah, capek juga, energinya tuh Gitu besar ya. juga. Ya kenapa rasanya tindihan, capek dan segala macam ya, karena frekuensinya dia mengikuti mereka kayak gitu. Jadi kalau saya beberapa kali juga lihat hal yang sangat nyata kayak gitu, misalnya lihat orang bersepeda kakinya itu sampai ke tanah, garuk-garuk kayak gitu sering. Cuma saya sadar gini, astagfirullah, ini halusinasi. Meskipun semakin dilihat tuh semakin nyata, tapi saya lawan gitu loh, saya lawan, akhirnya ya sudah, mereka akan hilang dengan sendirinya kayak gitu. Jadi memang kalau dalam agama ya, aduh nanti Ya nggak katanya apa-apa, nyebutnya Umi. umi Ini kan ya, namanya jadi sudah saya positioningkan ini Umi ini sebagai kan merangkap. Biasanya kalau gini kan ada ustadznya gitu, ini merangkap ustadznya. Berarti nanti honornya 2 kali ya Mbak ya. Ya itu saya nggak tahu kalau dalam agama itu memang mereka ada, dan kalaupun kita takut ya sama mereka justru akan semakin berani kayak gitu. Jadi memang fungsi tugas kita itu ya sudah, perlindungan itu cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Masuk ke tempat baru itu harus assalamualaikum kayak gitu. Karena kita sesama makhluk Allah kayak gitu. Jadi harus yang izin dulu. Kalau kamu memang di situ ya sudahlah, aku nggak ganggu gitu kan. Aku sholat, kamu nggak sholat ya urusan kamu kayak gitu. Jadi memang harus ada adabnya lah kayak adabnya gitu ya Umi.
kalau mungkin dari Bunda nih, kira-kira apa nih yang Bunda sampaikan nih buat para teman-teman nih barangkali merasakan hal yang sama nih di situasi yang sama gitu. Iya. Ya paling tadi ya, memang kalau masuk ke tempat yang baru itu ya memang harus, ya kita harus salam gitu ya. Tapi memang untuk Kadang-kadang lupa ya Bunda ya. salam, sebenarnya nggak lupa gitu ya. Cuma memang ada tempat-tempat yang meskipun kita udah salam juga tetap aja ngerasa. Gitu ya. Iya, kita udah berusaha untuk berdoa, tapi kadang ya itu tadi kesadaran kita itu kayak ada yang menghambat gitu. Jadi misalnya baca Al-Fatihah aja tuh Susah. nggak bisa. Kayak tadi ya waktu mau baca Gitu. ayat kursi gitu kan. Ayat kursi itu nggak Kebetulan sampai nggak hafal gitu kalau saya juga. nggak Mau sampai baca juga nggak hafal selesai ya. gitu. Ayat meja bisa ya Mas ya. Jadi memang ya ketika merasa sesuatu yang nggak wajar gitu ya kita memang harus kembali ya ke keyakinan masing-masing gitu, dan kemudian jangan kemudian kita malah di misalnya tempat itu terus, karena apalagi melamun kayak gitu, itu cepat banget gitu. Jadi kalau misalnya merasa ada hawa-hawa yang nggak wajar ya ada baiknya sih minta kayak ya selain berdoa ya kan dalam kepercayaan ya bisa membersihkan gitu kan, membersihkan tempat itu gitu kan. Nah kemudian kalau ke orang gitu kadang-kadang ya itu ini juga kadang ada orang yang minta apa ya, jimat kali ya, jimat gitu ya, Siji di mat-mat. jimat itu untuk perlindungan, padahal itu sebenarnya malah nggak melindungi gitu, malah jadinya malah yang mengundang ya gitu. malah ya. Jadi Benar-benar. ya kembali lagi ke keyakinan kita masing-masing sih, berdoa yang pasti sih Iya. sesuai dengan Yang agama penting dan nggak usah kepercayaan. nantangin lah ya, nggak usah nantangin Iya, ya. iya. Karena kayak gitu kan kita nggak bisa apa ya namanya, mengendalikan kalau mungkin terlalu sulit ya dikendalikan ya Umi ya. Tapi itu sebenarnya ini loh, mungkin mereka ingin ngajak komunikasi Sebenarnya ya, gitu loh. Cuman caranya yang kita Ngajak komunikasi iya, karena waktu yang saya di Bandung itu ya, di Bandung kosan nih waktu saya kuliah. Waktu saya kuliah di Bandung. yang pas ya. tetanggaan sama saya jangan-jangan. Bukan. Bukan ya. Ini yang dekat dengan jembatan cincin. Nah, barangkali ada yang tahu jembatan cincin apa. Saya waktu itu nggak tahu jembatan cincin itu apa. Gitu. Jadi saya kosan saya tuh dekat jembatan cincin. Kalau mau ke kampus itu saya harus lewat jembatan cincin. Nah, pas itu ini baru beli galon nih ya, dispenser baru gitu, karena baru pindah juga gitu kan. Nggak tahunya besok itu tinggal separuh. Oh, panik dong. Ini buku-buku kan banyak yang di lantai, ini basah gitu kan. Ya udahlah, nah, anak saya sakit, akhirnya saya pulang dulu ke Cirebon. Tapi sore balik lagi gitu karena harus ke kampus gitu kan. Sore itu udah habis galon dispenser itu, padahal di bawahnya nggak basah nggak apa gitu. Nah terus kok habis ya gitu, ini kenapa gitu kan. Nah terus kata teman saya, dia dosen di UIN gitu kan, dosen UIN gitu. Nah itu sebenarnya pengen ada yang tadi kenalan gitu, pengen ngajak komunikasi, pengen kenalan bahwa oh iya loh di sini ada siapa gitu. Karena tahu kita ini pakar komunikasi gitu ya. Jadi diajak komunikasi. Cuma kalau caranya sampai 1 hari 1 galon itu kan boros juga. Iya juga sih, memang itu. Gitu. Kenalan butuh modal ya ternyata. Iya, jadi seperti itu. Baik. Taman. Kesimpulannya seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi itu adalah bentuk komunikasi ternyata ya. Horor itu adalah komunikasi. Nah, ini perlu ada pakarnya nih. Belum ada komunikasi lelembut gitu, belum ada. Perlu ada pakar baru, nanti mungkin perlu kita konsentrasi baru begitu ya, teman-teman. Baik, terima kasih. Tidak terasa ini ya, podcast kita kali ini, podak kita kali ini betul-betul durasi ini ya. Sayang sekali kita harus durasi ini karena iklan itu begitu menunggu. Jangan lupa bagi pemirsa semua untuk subscribe ya, tekan tombol dan kemudian nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari podak kita ini ya, teman-teman ya. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan mendatang ya. Kita tepuk tangan buat
tamu kita pada hari ini. Oke. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, tetap berkomunikasi ya. Selamat apapun, selamat dan semangat. Semoga kita menjalani hari dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ciao. wabarakatuh.